Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Hari ini saya ada di Jogja dalam rangka event komik para kedua. Nah, karena ini hari pertama, yaitu tanggal 4 dan tanggal 5 ya? Betul ya? Betul, tanggal 4 dan tanggal 5. Pasangan suami istri ini adalah adik-adikan saya di Jogja. Halo kakak. Halo, yang paling saya enak hati untuk aja interview hari ini karena yang lain masih pada capek. Ini juga sebenarnya capek. Sudah capek. Jadi saya perkenalkan di sini yang suaminya si Tommy adalah seorang freelancer, komikus, freelancer untuk ilustrasi ya. Lebih tepatnya apa? Mantan komikus enggak sih? Ya Masih dulunya pernah masuk ke sebagai komikus. Profesional juga, cuman kalau sekarang lebih ke fokusnya freelance. Freelance ilustrasi ya, Tom? Ilustrasi juga, komik juga. Oh, komik juga. Nah, kalau di event-event seperti komik para ini jual produk nggak? Komik? Kalau untuk komik para kan karena ada fokus di komiknya ya saya jual komik. Ya, jual Tapi komik. Paling baru apa ini, Tom? Kenalin dong. Kalau event tuh kebanyakan malah punyanya istri sih, soalnya kan istri bikinnya merchandise. Oh iya. Saya kan cuma bikin komik. Ini paling baru, juga nggak baru sih. Lama tuh gitu. Ini yang baru. Oh ini. Ini yang baru. Goresan. Yang bagian terakhir tapi tak bisa jadi 2 part. Udah book paper ya sekarang ya? Yang lama juga book paper sih sebenarnya. Cuma ganti percetakan aja kemarin. Nah, kalau yang istrinya adalah seorang cosplayer, cosplayer, biasanya kalau teman-teman boleh disebut nggak akun Facebooknya? Boleh, boleh. Akun boleh. Facebooknya itu adalah Microwave. Ya benar. Kenapa pilihannya akunnya Microwave, Bu? Soalnya, Ya istri dan dia kecil. ya benar. Karena aku istri dan Kecil. saya kecil, pendek, kurus, gitu. Kalau si Bunga ini kan jualannya merchandise ya. Benar. Nah, kalau di event begini, merchandise itu ada tips nggak untuk apa sih yang kira-kira disukai? Setiap kota beda atau bagaimana? Kalau Fandomnya? fandom ya, rata-rata sih ini. Kalau aku kan tokusatsu, tapi kalau teman-teman yang lain lebih ke anime, ya. Tapi kalau setiap daerah itu ada sendiri-sendiri sebenarnya. Cuman aku Ambil tarik, spesialis. iya tarik garis aja, yang garis semuanya itu memang anime yang lagi tenar pasti. Yang menarik ini teman-teman, keduanya ini menjadikan apa yang mereka ucapkan ini adalah sebagai pekerjaan utama. Jadi mereka bisa hidup dari seorang freelance dan menjual merchandise. Ya, nggak punya. Nah itu kalau pas nggak ada event gimana nih? Ya kalau nggak ada event ya kita bikin aja. Maksudnya kalau misalnya aku kan freelance, ya notabene ya cari job di freelance. Kalau istriku kalau pas lagi nggak ada event ya bikin merchandise-nya. Jadi ibu rumah tangga? Ya iya, itu iya dong. Cuman lebih ke ya bikin merchandise-nya. Merchandise. Kalau sudah dibikin kan nanti pas waktu event baru dijual. Jadi Terus, ya hitungannya kerja terus. Merchandise-nya itu produksinya pengaruh nggak jumlah quantity? Maksudnya gimana Om Dan? Maksudnya gini, kamu kalau mau bikin ada event nih, komik para dua, kamu mempersiapkan, wah aku pengen bikin merchandise tokusatsu, Kamen Rider Zio misalnya. Ya. Itu harus tahu nggak kira-kira kalau kota ini aku nyiapin berapa? Karena kan kalau bikin lebih banyak harganya jadi lebih murah. Iya. Harga modalnya, ya kan? Kalau aku siasatnya itu bukan apa namanya, oh ini segini, tapi kayak Zio itu seberapa gitu. Tapi kita nentuin dulu kita mau ke event mana dulu. Oh iya, berarti harus lihat deh. Iya, jadi setahun itu aku punya planning. Mau kemana aja itu setahun sudah saya planning. Terus nanti kita baru bisa, ini nyetaknya berapa gitu. Terus nanti yang dibawa itu kita udah ini sendiri. Apa namanya? Di apa, di ponto-ponto ya apa bahasanya? Ya, di foto. Dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Misal kalau kan lu tuh bawanya 2 dulu.
satu hari itu bawanya 2 dulu kalau untuk Jogja. Tapi kalau untuk di luar Jogja biasanya aku langsung 5, 10 seperti. Oh, berarti Jogja sepi tuh. Enggak, kan di rumah. Oh, Lebih karena kita di rumah Bisa pulang, bisa pulang. ambil stok. oh, gitu. Ya kalau di Jogja kan misal hari ini tadi aja lah. Hari ini tadi kita bawa stoknya lebih sedikit. Itu buat ngukur pasar dulu. Jadi kalau misalnya yang laku yang mana? Oh ya udah nanti pulang besok bawa yang lebih banyak lagi yang tadi laku kayak gitu aja. Terus tadi itu yang sempat menarik nih Tom. Ternyata tabiat pengunjung tuh bisa berbeda antar kota. Misalnya kalau ada event nih Sabtu Minggu di Jakarta mungkin yang rame eventnya hari Sabtunya. Nah, gitu. Sabtunya. Kalau di Jogja mungkin beda ya. Jogja lebih ke minggunya. Jogja malah hari Minggunya. Nah, jadi kalau Jakarta mesti mungkin Karena Sabtu libur. Sabtu libur, Iya. satu. Yang kedua hari Minggu mereka pengennya wisata. Oh. Mungkin ke puncak atau kemana kan kayak gitu kan biasa. Kalau nggak istirahat. Kalau Jogja itu Sabtu tuh kebanyakan masih pada kerja. Kadang sampai siang kalau nggak sore. Kadang ada juga yang malam. Jadi yang punya waktu aja datang. Nanti pas waktu hari Minggunya mereka baru pada datang semua. Gitu. Jadi ya emang kadang tiap kota kan beda-beda ya. Tapi kalau di Jogja kita bisa lebih prepare. Misalnya hari Sabtu kita nggak terlalu bawa banyak, nanti Minggunya bawa banyak. Tapi kalau di kota lain kan kita mau nggak mau udah surveinya dari jauh hari. Kita nggak mungkin dong, misalnya kita ke CF atau kemana, kita masa hari pertama di sana terus hari keduanya pulang dulu, nggak mungkin dong. Ya, Produksinya di sono. iya. Tapi pernah kan harusnya, misalnya di sono di kota Jakarta atau di Surabaya, terus kalian aja produksi di sono, udah punya kenalan atau gimana? Enggak. Emang harus bawa dari Jogja. Karena Jogja lebih murah. Enggak, bukan. Ada beberapa yang produk kita bikinnya di luar Jogja. Tapi kenapa kok kita tetap di sini? Soalnya kita juga buka online. Ya ada Tokopedia, ada Shopee ya. Kalau stoknya di sana kan nanti kalau ada yang beli online ya gimana? Sulit. Terus sekarang nih event-event nih, Bung. Kalau misalnya ada nggak event yang melarang jualan yang IP-nya harus IP sendiri, IP fandom nggak boleh ya? Harus IP sendiri. Ada nggak event-event gitu? Ada. Banyak. Kemarin itu. Dan itu berarti udah forbidden buat kalian ya? Kita belajar. Iya, kita akhirnya membuat IP sendiri gitu. Cuman memang kemarin itu tidak belum cocok sama eventnya, Om. Gitu. Soalnya gini, IP itu kan lebih susah daripada fandoman ya. Fandomnya sudah jadi gitu. Jadi apa ya? Yang kita bawa tuh kadang ini opo toh gitu. Ini apa sih? Orang ngerti belum ya. pada tahu ya. Belum kenal sama IP-nya. Kalau sama IP. Tapi kalau sama fandom kita asal lempar aja udah pada Udah tahu. laku. Iya. Gitu. Ya intinya kita belajar dari apa ya? Kita belajar membaca event-event itu sendiri. Ada event yang dia lebih fokus ke merchandise, ada event yang dia lebih fokus ke komik kayak ini kan, Komipara atau PSKM atau apa. Kayak Komifro itu kan dia lebih ke merchandise. Ada juga yang dia lebih ke IP kayak apa ya? Komikpara lebih ke apa? Komikpara itu kan dia lebih ke supportnya komik lokal sebenarnya. Tapi merchandise diperbolehkan untuk ngisi market. Tapi minimal kan per satu booth itu harus punya komik. Nah, di situ saya punya komik, jadi saya bisa masuk tapi merchandise juga bisa masuk. Terus kalau yang model kayak Ava kan IP ya. Itu juga sebenarnya kita punya IP, kita bikin sendiri juga. Nanti kita bisa masuk situ, nanti merchandise-nya sama komiknya itu juga bisa masuk lagi. Jadi kita berusaha memperlebar aja semuanya biar kena kayak gitu. Terus kalau untuk penjualan nih, sebenarnya kalau di Komikpara ini lebih laku mana? Antara merchandise sama komik? Di boothmu sendiri deh. Nah gini, kalau itu tuh nanti kan, kalau komik kan tuh hitungannya juga IP ya. Iya. Jadi komik buatanku berarti IP-nya kan atas namaku. Iya. Ya kalau orang-orang yang sudah tahu aku, mereka datang cuman datang buat beli komikku juga ada. Tapi kalau untuk merchandise-nya kita juga bawa untuk nyiapin customer lain yang misalnya cuman asal pengunjung, yang kebanyakan pasti minimal dia suka tahu anime lah, tahu game lah. Itu ada merchandise di situ buat untuk menyediakan untuk mereka. Jadi sellingnya nggak cuma di satu sisi, kena semua. Nah, kalau Bunga itu merchandise-nya apa aja yang dijual? Kalau aku merchandise-nya macemnya kayak gantungan kunci, pin, terus bantal,
Terus apa lagi? Banyak banget deh. Stiker, kaos, Oh, kaos juga tuh. kalender. Iya. Cuman kadang Akrilik standy gitu. kita punya banyak, cuman kadang ada beberapa yang tidak kita bawa ke suatu event, ada yang kita bawa ke event tertentu kayak gitu karena kita juga lihat marketnya. Kayak misalnya Surabaya nanti dia nggak terlalu suka yang model apa ya, yang model kurang bisa dipakai kayak gitu, kita nggak bawa. Kalau mereka sukanya yang lebih bisa dipakai kayak gitu. Soalnya kalau dari aku mata seorang komikus ya, mungkin ngelihatnya itu merchandise itu lebih punya resiko. Karena kita produksi dulu, kalau komik kan bisa sistem PO loh, ya kan? Iya, tapi kalau komik juga ada resikonya kan. Ya, tapi kan lebih kecil karena ada sistem PO. Loh, kalau buat aku malah merchandise malah risikonya lebih kecil. Kenapa coba? Karena Pilih. jelas kan kita kan merchandise kan kita ngambilnya dari sesuatu yang sudah gede dulu ya kan. Apalagi musiman tuh paling Fandom gampang. kan. Fandomnya udah gede, kita tinggal bikin, tuh marketnya udah ada. Pasti laku semua habis. Kalau komik Berarti memang insting apa ya? Insting tentang produknya ini laku enggaknya itu harus kuat ya untuk menjual merchandise itu ya. ya itu harus. Ya sama aja sih sebenarnya komik juga semua tuh sebenarnya ada resikonya masing-masing. Kayak komik ini kan kata dibilang bisa PO dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya kita nggak bisa bangun IP atau nggak bisa bangun nama sendiri, kita buka Branding PO ya. kalau nggak ada sepi. yang kenal ya nggak ada ya sama Tapi aja. kan tidak ada uang yang keluar. Ketika nggak ada PO ya kamu nggak produksi. Ya tapi kan sudah produksi komik dulu. Iya kan, istilahnya capek di tenaga, bukan secara duitnya kan. Ya emang. Tapi kalau menurut saya bisa rolling juga sih. Merchandise bisa PO kok. Merchandise sebenarnya tuh bisa PO. Bisa Jadi, PO. bisa Oh iya, PO. cuma bikin satu gitu ya. Iya, kita biasanya kalau di CF ya, Hmm. CF tuh biasanya open PO, katalog kita bikin dulu jedet gitu kan. Yang penting gambarnya udah ada dulu lah. Malah cuan lebih gede ya merchandise ya. Banyak orang-orang bilang begitu loh daripada Ya tergantung sih. Tergantung Ya, karena- orangnya. karena kamu tadi bilang kan kalau IP itu kan nggak semua orang tahu IP kita gitu loh. Iya. Tapi ketika fandom kan kamu udah tahu misalnya sekarang rame apa? Jujutsu Kaisen misalnya. Misal ya. Iya kan? Genshin apa, Genshin Impact. ya Freren kayak gitu. Ya bisa ditembak kalau di apa namanya di merchandise itu bisa ditembak. Tapi kalau kadang apa ya? Ada kurator nggak sih kalau ada event-event gini untuk merchandise apa yang boleh masuk diperiksa dulu kalian? Ada sih sebenarnya ada aturannya. Ada aturannya, tapi apa ya? Kalau Jogja itu kan terbagi menjadi dua. Ini Jogja dulu aja, Om. Jadi ada yang event itu dia yang kuratornya kenceng kayak Komik Paras ini, terus Paripiko, terus mana lagi ya? Mangafes yang dulu. Oh katanya kan isu-isunya mau cari sponsor lagi Mangafes. Ya gitu. Terus kalau yang kurang-kurang kenceng tuh macam kayak Yang udah Neokon. Enggak yang gede dulu ya Neokon, Moeru itu ada. Jadi Moeru itu di Jogja juga. ya Moeru di Jogja, tapi dia lebih ke cosplay kalau Moeru. Kalau Neokon itu dia itu ada kurator. Tapi tetap nganu yang merchant yang ada itunya. Ya reseller gitu. Bisa masuk. Bisa masuk. Kalau yang model-model kayak Komik Para itu, kalau modelan yang kayak Komik Para, Paripiko dan sebagainya itu yang reseller tuh biasanya mereka nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Itu kita bakal masuk. Tapi kalau yang event-event yang reseller bisa masuk, kita biasanya lebih berpikir lagi untuk masuk ke situ. Karena Karena kan kalau apa ya reseller itu kan dia bisa menjual produknya jauh lebih murah daripada kita. iya. Satu dia produknya kan dia resell doang, yang notabene dia beli dari China produsennya gitu. kan kenceng ya Kenceng, dia Masif. masif banget, harganya bisa murah banget. Kita kan produksinya pasti jauh lebih kecil. Yang notabene jadinya lebih mahal. Kita bakal berpikir beberapa kali lagi untuk ke situ. Tapi masalahnya kan menjual merchandise fandom ini kan setiap penjual jadi punya style yang berbeda biarpun sama-sama misalnya jual fandom yang sama. Genshin, misalnya Genshin si A sama Genshinnya Bunga mungkin gambarnya kan beda tetap. Lah justru itu. Karena jadi sebenarnya kalau mau disebut apa ya, kita juga jadinya masuknya ke artis juga. Aku bisa bilangnya setengah IP karena
style kita yang berbeda itu punya fan sendiri. Yang mereka tuh memang kadang datang ke tempat kita doang tuh cuma beli karena dia suka art style kita. Jadi disebut penjual merchant tuh sama aja kayak juga komikus kayak gini, kita juga meng-IP-kan diri kita sendiri kan ya, jadinya kan ya art style kita, bagaimana cara kita membuat merchandise-nya kan punya taste yang berbeda. Itu kita bakal punya fans sendiri-sendiri lagi. Berat nggak ketika ketemu dengan misalnya IP tembakan yang benar-benar nembak artnya, tinggal di copy aja, dicetak merchandise-nya. Saat itu ada nggak? Artis tembak maksudnya kayak misalnya dia ya tracing. Misalnya ini Genshin, tapi gambar original artnya dicetak di pin gitu. Oh, tracing. Bukan tracing, bener-bener bootleg. Bootleg. Itu saingan terberat kita ya. Tapi itu karena ada pembeli kan merasa loh ini asli, gambarnya lebih mirip. Iya. Seperti yang di gamenya misalnya begitu kan. Jadi gini, permasalahan yang di sini dulu aja ya, di sini di Jogja aja. Itu kalau yang bootleg itu kan pasti lebih murah. Orang sini lebih suka yang lebih murah. Oh, bukan lebih Jogja artnya, ya. Artnya. Kalau orang yang tapi di Jogja itu sudah pada kritis. Tahu, oh ini yang official, ini yang bootleg sama yang ini yang kreator yang fan art. Terus fan art gitu ya. Iya, tapi makin kesini itu orang-orang di sini ya, teman-teman juga pada aku pilih yang fan art. Lebih lucu kata mereka. Lebih lucu, bervariasi, terus apa ya? Otentik. Art style-nya tuh otentik banget gitu loh. Setiap penjual punya style yang dimasukin, rasanya beda. Iya. Lah, ketika memulai merchandise itu paling susah apa? Cari suppliernya atau menemukan style yang pas. Styleku ini kayaknya pas dengan gaya fandom yang ini gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Kamu kan bukan merchant. Anda. Kalau aku ada dua. Satu menentukan fandomnya. Iya. Satunya lagi memilah-milah modal. Ya kan kita udah bisa apa ya? Kita udah bisa gambar nih, satu bisa gambar dulu, dua udah ketemu fandomnya. Terus nanti kita mau nyetak apa dulu nih? Kan kita harus mikir dulu apa ya buat starting pointnya tuh apa dulu. Nggak mungkin kan harus stiker dulu, apa mau gantungan. Kalau supplier gampang ya, dimanapun bisa ada linknya gitu. Kalau supplier iya, tapi kalau kita harus berpikir mana dulu yang paling modalnya sedikit. Misal, aku mau modalnya sedikit berarti stiker ya. Dulu. Tapi kalau misalnya mau middle, gantungan kunci. Ini kalau pengen yang up banget, kaos. Gitu. Boneka bukan lebih mahal? Enggak. Mahal kaos ya? Iya, mahal kaos. Soalnya aku sudah mencetak semuanya, Om. Dari stiker sampai kaos ini, sampai bantal, bla bla bla. Itu memang yang paling boncos itu memang kaos. Boncos modalnya. Margin keuntungannya paling lumayan, profitnya. Iya, profitnya lebih lumayan. Tapi kalau di aku sih bantal, di aku. Penjualan tertingginya bantal. Iya, bantal. Lihat, bikin komik nih. Bikin komik lebih enak ngerjain pesanan orang apa ngerjain indie begini? Dua jawabannya ini. Dua. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya ngerjain pesanan dong. Ngerjain pesanan ya dari iya. Soalnya pemesanmu kan bukan orang lokal. Bukan masalah ke situ. Ada juga yang lokal kok. Oh, ada cuman juga. Lebih ke ya kalau kita ngerjain pesanan kan kita pasti duitnya ada. Oh, kalau ini belum tentu. Kalau ini kan belum tentu. Iya. Tapi ini lebih bagus untuk menyehatkan jiwa. Diplomasi ya. Harus ada refreshingnya dong. Masih bikin kok kayak gitu juga. Masih adakah harapan untuk komik cetak? Komik cetak yang gimana dulu maksudnya? Komik cetak yang Anda lakukan, ya saya publishing gini nih. Nah, ini aja dicari ini kemarin. Ini tuh beberapa orang tuh udah nyari, Mas kapan keluarnya? Lanjutannya? Ini hampir 5 tahun baru keluar, masih dicariin. Ya itu kan balik lagi ya, kayak tadi orang sudah kenal aku duluan, jadi mereka udah nyari kayak gitu. Dan Tommy ini punya channel YouTube streaming ya teman-teman. Ya, bikin streaming.
Promosiin dong. Kalau teman-teman mau lihat dia lagi ngerjain gambar, Ini hitungannya doxing loh, soalnya aku bikinnya kan VTube ya. oh itu nggak apa-apa tuh. Jadi nggak ngeluarin muka ya, pakai avatar sendiri. Ya mungkin cari aja di YouTube Tom Capung nanti bisa nongol. Aku stream kalau ada waktu. Kalau Diizinkan kalau klien. diizinkan sama klien. Biasanya aku stream tuh kalau misalnya ada waktu luang, jadi aku kadang bikin ilustrasi. Kalau lagi mepet deadline, kalau di bulan yang lain aku stream kerjaan. Kalau pas lagi pengen butuh kesehatan jiwa, aku biasanya bikin komik. Karena sama-sama di bidang art ini kan bisa saling ngasih masukan ya biasanya. Oh bisa. Iya. Ada yang paling baperan nggak kalau dikasih masukan siapa? Ayo coba. kan soalnya marketnya beda. Iya, Makanya beda, maksudnya kalau aku kan komik ya, Iya. komik sama ilustrasiku kan aku sudah punya fanbase sendiri. Yang notabene mereka tidak bakal rewel, apapun yang aku keluarin kayak gitu ya. Kalau istri kan dia kan lebih ke merchant. Tembakannya atau sasarannya itu kan bukan cuman sekedar fanbase dia, tapi orang yang kedateng event random. Dia jauh lebih mikir. Jadi kadang kalau aku kasih masukan, dia kadang Ngamuk. ya nggak ngamuk, lebih kayak ini nanti emang bisa kayak gitu, maksudnya nanti kalau orang-orang yang random itu emang bisa mau nerima yang ini kayak gitu loh. Mikirnya lebih kencang kayak gitu. Personal yang beli aja. Kadang kan ya kita nggak tahu ya, kita sudah gambar nih udah bagus nih ya. Menurut kita bagus. Menurut teman-teman yang lain bagus. Tiba-tiba ada manusia yang datang, "Wih, pembeli, kok kayak gini ya?" Ya gimana, Kak? Kan ya memang seperti ini styleku gitu kan. Ya kadang-kadang aku kayak gini. Om. Di sini misal di 1 CF lah, 1 CF. Aku bikin nih lengkap. Lengkap. Styleku kayak gitu. Kak, kok kayak gitu? Ada orangnya yang kayak gitu. Ada yang komplain, kok kayak gini semua, Kak? Oh, ya sudah. Coba Kak dicek aja 1 CF ada nggak ya gambarnya yang ini. Akhirnya dia ngecek, oh nggak ada. Akhirnya dia beli. Balik ya. Iya, kadang gitu yang dipikirin sama aku tuh lebih ke personal yang orang yang Kak ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini, seperti itu. Mau expand ke merchandise lain, sepatu, tas. Tas kan udah banyak ya kayaknya. Tas yang food bag ya. Kemarin itu expandnya ke ini dulu sih, lebih ke jam dinding tapi jam dinding tapi udah sold out. Udah sold out di Cibikon kemarin. Ini lagi nyobain kalau misalnya lancar ya kotak pensil. Jadi buat kotak pensil. Kaleng atau enggak yang apa namanya plastik itu biar bisa buat sekolah kayak gitu. Yang plastik bukan yang resleting ya? Bukan, yang kayak dosgrip lah. Ya dosgrip, itu bahasanya kuno banget ya. Iya, ada sekarang nggak tahu loh dosgrip. Kotak pensil tapi yang dari plastik. Itu kan sekarang itu anak-anak karena melihat di TV ada Kamen Rider pada pengen, Mbak, yang bisa dibawa ke sekolah seperti itu. Aku sih nggak ngikutin pertelevisian ya, tapi TV nasional tuh masih ada gak sih yang naik Kamen Rider? Ada, Ultraman ada. Ultraman ya, Ultraman YouTube-nya juga. Kamen Rider apa yang terakhir ditayangin TV? Kemarin mau nganu yo, apa revise yo? Mau tayang. Revise. Oh. Kamu di Facebook aja kemarin. Revise. Berarti masih ketinggalan ya sama yang Iya, masih ketinggalan. Tapi kalau Ultraman kayaknya enggak kan? Ultraman ketinggalan satu tuh. Ketinggalan satu ya, satu generasi. Ada jedanya, mahal. Iya. Kalau Ultraman kayak penetrasinya di Indonesia mulai agak, terutama di Jakarta ya. Kemarin barusan bulan lalu tuh ada pagelaran Ultraman. Oh iya. Tahu ya? Tahu. Ramean mana Ultraman sama Kamen Rider? Ini. Jogja. Ini Jogja itu ya tiap kota beda mah. Om, ini kita di Jakarta itu semua lempar aja udahlah semuanya. Oke. Mau Kamen Rider, mau Godzilla, mau Ultraman, sampai Sentai aja pada mau. Kalau di Surabaya hanya Sentai. Oh, Surabaya nggak mau Kamen Rider? Nggak mau, maunya Sentai sama Ultraman. Oh. Bener, Kak ini ada nggak Sentainya?
aduh belum bikin. Pengen. Ini Kamen Rider semua aku nggak suka. Itu berapa kali kemarin ya? Ya. Aku lupa itu. Banyak. Semarang itu Semarang? Kamen Rider. Semarang Kamen Rider. Jogja itu Kamen Rider sama Godzilla. Itu. Jakarta semuanya diembat. Semua tokusatsu masuk. Gitu. Kalau Garo ada nggak? Garo. Sekarang dikit banget. Dikit banget. Yang tahu aja juga. Tahu aja dikit kan? Iya. Kalau mentok, Mbak, tolong gambarin. Ada temanku. Nggak tak gambarin. Marketnya sedikit ya. Iya. Terus yang Godzilla itu aku bikin 2, Om. Yang Ghidorah sama Ghidorah apa pokoknya? Destroya sama Godzilla-nya, sama yang satunya lagi belum ku gambar. Itu aja, Mbak, tolong, itu dari 2023 awal. Harus ya kita menerima PO lah. Orang mau apa ya kita gambarin seperti itu. Kita bikin. Belum masuk ke produksinya itu ya. Ya. Kalau Jogja emang seperti itu sih. Terus tetangga-tetangga ada yang nanya nggak? Kalian tuh kerja apa sih? Ngepet atau gimana? Ini lucu. Awal-awal karena Kok kan suaminya nggak ngantor? Iya. Istrinya di rumah terus. ya awal-awal pindah ke kontrakan itu ditanyain, Mbak, suaminya kerja apa? Freelance, Bu. Freelance apa? Oh, toko online. Iya, Bu. Iya, toko online. Sebelumnya kan aku belum punya toko online tuh. Terus akhirnya terpaksa bikin. Nekat itu. Kita print banner di depan rumah, jedetin aja lah udah. Ada Tokopedia, Shopee. Padahal aku nggak tahu blas itu caranya apa namanya jualan online tuh aku belum tahu. Nekat aja, yang penting ada alasan kan. Terus ditanyain lagi, berarti jual apa, Mbak? Gitu kan. Produknya apa? Dikiranya reseller kita dikira, oh enggak, kita ini, Bu, kayak gambar gitu kan. Oh, gambar apa ya? Kayak gantungan kunci, Bu. Oh iya. Akhirnya tetangga tahu. Terus ternyata tetangga kita juga ada yang tadi yang MC. Yang MC tadi di Komipar itu tetangga kita. Siapa, Daris? Bukan. Bagas. Mas Gabe. Oh, Mas Gabe. Iya, itu tetangga kita, dia tahu dari banner kita. Loh, kok ada Wibu di sini seperti itu. Oh iya, aduh sayang nggak sempet tayang sih tapi besok. Nama booth kalian selalu kalau di namanya selalu sama kan nama boothnya? Nama boothku Doa Waifu. Doa Waifu. Dimanapun berarti ada saya. Berarti kalau misalnya ada event di Surabaya, di Semarang, di Jakarta ada booth yang namanya Doa Waifu, inilah kedua pemiliknya. Dua orang toh, nggak ada karyawan, nggak ada circle. Tapi sebelumnya sempat ikut circle nggak? Kalau circle saya dulu ikut awal-awal. Untuk komik aja berarti ya, tanpa merchandise itu? Itu merchandise malahan. Oh, merchandise. Ya aku bawa komikku sendiri, cuman dalam satu circle itu isinya bikin merchant rame-rame. Aku juga bikin merchant dikit, sisanya aku bawa komikku. Terus kenapa akhirnya kok tidak memilih bergabung dalam circle? Kalau bukan tidak mau bergabung sih, tapi lebih aku memutuskan untuk keluar. Tapi masih temen aja mereka. Cuman kan akhirnya pengen apa ya, berdiri sendiri aja. Bikin satu nama, maksudnya kayak gini, kalau circle itu kan satu nama tapi isinya banyak orang. Kita kalau mau promosi jadi kecampur-campur ya. Iya, satu. Yang kedua, kadang ada perselisihan juga kan, maksudnya ya bukan secara terang-terangan, tapi kadang kan kita merasa gimana kalau misalnya teman satu circle itu jualannya lebih laku daripada kita. Kalau enggak, kadang kita kegencat sama teman satu circle yang notabene gambarnya lebih bagus lah, fansnya dia lebih gede dan lain sebagainya. Ya udahlah, bikin sendiri aja kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk berdiri sendiri. Jadi kalau mau ngedevelop atau apa juga aku ngedevelop sendiri, berdua, nanti yang kena ya juga brandnya kita sendiri, nama kita sendiri, nggak kena ke circle-nya yang notabene kan sulit ya. Kita sudah promosi di dalam sebuah circle, terus tahu-tahu di dalam sebuah circle itu kita udah bawa orang ke situ, mereka belinya bukan tempat kita, tapi di teman circle kita yang notabene lebih bagus atau lebih gimana gitu. Nah, ini pertanyaannya agak sensitif nih buat gua. Karena ini kan nggak bisa dibilang pure IP kamu kan,
Ya. Biar mau naik. Ada nggak pembeli-pembeli yang rese gitu? Wah, ngapain sih lu bikin-bikin begini? Ini seandainya nih suamimu IP-nya ditembak orang, dibikin fake gitu, gimana perasaanmu gitu? Apa Coba. ada yang bikin fan art nge VTuber gitu. Oh, kalau fan art itu sebenarnya nggak ada. Kalau yang dijual ya nggak ada. Tapi kalau fan art Seandainya ada yang menjual fan art suamimu gimana? nek aku YouTube ya nggak apa-apa sih nek aku ya. Karena gini, menurutku itu media promosi. Ambil positifnya aja. Iya. Jadi kalau untuk yang fandom tuh ada yang pernah ada terus, Mbak ini Kan selalu ada orang rese dimanapun. ada selalu ada. Selalu Tapi ada. after dia ngomong kayak gitu, dia ngikutin fandomnya malahan. Jadi kayak validasi aja gitu. Nah, aku ya cuman kayak aku tahu kamu mau validasi kan, boleh silakan ngikut. Terus kayak apa namanya, Mbak ini kan terbatas. Iya memang fandom ini terbatas, cuman dari sananya nggak apa-apa kok gitu loh. Maksudnya di fan artin malah sana tuh kayak media promosi juga gitu loh. Ya aku ya oke. Tuh ya. Terus banyak banget loh masalah yang aku dengar dengan merchandising fandom. Berantem sendiri. Iya. Kalau antar benar. sama fandomnya nih misalnya. Iya. Ada kan persaingan begitu ya? Ada. Misalnya sama-sama jual free Aaron ya? Ya, Feren. Free Aaron gitu gimana tuh? Ada nggak yang, oh lu jangan jual yang itu dong, lu yang lain. Ada. Jadi gini, lebih ke perangnya itu bagus-bagusan Om. Maksudnya gini, bagus-bagusan gambar. Ya, itu kompetisi sehat, kalau itu masih sehat. Kalau biasanya ini lebih ke intel-intel kalau dia ngetrace apa enggak, ini pakai AI apa enggak kayak gitu sih. Wah, sekarang ada AI soalnya. AI. Iya, AI itu kan pada ribut sendiri di X tuh. Waduh, aku juga kayak Tapi pernah nemuin nggak yang merchandise hasil AI? Gambar. banyak. Ini yang terbaru ini. Malah Terbaru ini ada di event PIP itu AI tadi pagi temanku Apa? nemuin. Aku udah ngomong loh. Aduh. Aku yang ngomong di apa? Nah itu salah siapa coba? Berarti kan kuratornya nggak beres. Kuratornya yang Kuratornya. Iya, kuratornya yang nggak beres. Ya, kuratornya nggak bisa bedain. iya nggak bisa bedain. Dan ini kadang kalau di event-event yang aku kan juga sering main-main ke EO-nya, ke EO Jogja juga. No. Itu gini, dari kuratornya dia nggak ngikut apa namanya, Pitching. bukan community apa, dia nggak pernah ikut booth gitu loh. Oh. Dia asal ditunjuk aja gitu. Jadi nggak bisa bedain ini ilustrasi yang tracing AI, bootleg apa, ambil di Google apa gimana itu. Nggak bisa orangnya. Ada pernah nggak kasus misalnya ada pasangan wedding menikah, gua pengen dong merchandise-nya dari apa gitu, ada nggak pernah menerima pesanan begitu, bandul kunci Freren atau apa gitu? Kalau kerjasama ya ada. Kalau cuma kerjasama pernah. Kalau ada orang yang pesen juga pernah gitu. Ya biasanya ada sih. Kalau wedding belum pernah sih. Wedding Kalau belum wedding pernah aku tuh dulu pernah tuh, cuma lebih ke itu zaman aku dulu ya, sebelum aku masuk ke komik malahan. Masih gambarnya realis ya, cuman buat kayak apa? Kado. Dibikin gambar realisnya dari situ ya. Tapi kalau kita buatin merchandise atau apa, kita pernah. Itu ada salah satu kayak kedai makan, kita kerjasama, kita buatin merch untuk apa, merch dari kedainya itu yang dulu itu yang gambar penguin itu kita pernah bikinin. Yang terbaru tadi di event yang tadi dari Java Larp itu yang bikin merchandise-nya itu tadi kita. Jadi kerjasama tuh ada ya, kita apa ya, yang kalau kita jualan atau apa tuh kita juga harus banyak cari temen biar bisa makin lebar juga sayapnya kan kayak gitu. Loh Tom, VTuber ini kan sekarang lagi ngetren banget loh. Ya. Kenapa kamu tidak pengen lebih serius di bidang itu? Kebutuhan uang dulu ya. Lah itu kan jadi duit. Ya emang jadi duit sih ya. Ya punyaku juga jadi duit kok. Tergila-gila sekali dengan VTuber. Bahkan ketika VTubernya ada yang ya kena kasus atau apa, dia juga ikutan kan, apa kayak merasa kayak gitu kan ya. VTubernya apa
graduate gitu kan. Iya. Ya, wah sampai nangis-nangis. Bedanya gini sih, kalau mau bisa sebesar itu dengan waktu yang singkat, itu mereka tergabung di perusahaan atau gimana sih? Ya, mereka masuk kayak ada agensinya, dari pihak agensinya itu yang mereka melakukan promosi dan lain sebagainya. Mumpung ada kamu nih, gue tanya. Yang paling penting dari VTuber itu dubbingnya atau animasinya? Itu sama aja kayak ngomong kalau komik itu mendingan ceritanya apa gambarnya. Iya. Kalau menurutmu anak-anak sekarang melihatnya dari mananya? Gini sih, kalau yang dari sebuah agensi itu mereka itu dalam satu develop banget ya. Di-develop dari satu set itu setiap karakternya mereka dikasih, oh kamu tuh jadi karakter yang seperti ini, jadi kayak gini dan sebagainya. Jadi mereka punya peran masing-masing, nanti mereka nyasar market masing-masing, ada targetnya sendiri-sendiri. Kalau aku kan hitungannya indie, ya kita teman-temanku yang VTuberan indie ya kita cuman kayak ya udahlah kita rajin-rajin stream aja, karena kita juga mau promosi juga mepet di ongkos dan lain sebagainya. Ya asal makin rutin nanti juga bakal makin gede sendiri ya, kayak Kalibrasi ini kan makin rutin bikin video kan juga makin gede kecil kan. Lah. Ya sama lah gitu lah ya. Kalau aku lihat VTuber itu menarik karena masih orang nggak tahu muka aslinya. Nah, ini ya. Doxing ini. Jadi penasaran, curious. Ini orangnya kayak apa, suaranya seperti ini. Iya, kalau di dalam sebuah agensi kan begitu. Tapi kalau di indie itu malah kadang beberapa mereka jauh lebih santai sih. Karena yang kalau dari malah kadang kita meet up di event kayak gitu. Kalau dari agensi kan mereka memang yang dijual itu karakter itu. Nah, sedangkan kalau kita itu yang kita jual itu sebenarnya bukan karakternya dari yang kita buat itu, tapi ya nggak pede sama muka kita. Lebih tepatnya aku tuh satu males modal kamera. Iya. Ini kan kamera lumayan. Yang kedua males nyiapin muka di depan kamera. Ya dulu. Ini aja penyiksaan loh, ini habis event loh, ini belum mandi loh, ini disuruh kayak gini, ini jahat loh. Doxingnya lagi jelek-jeleknya. Apa doxing itu harus jelek? Ya gimana ya sebenarnya kalau yang teman-teman tuh malah yang indie itu lebih santai karena memang yang kita jual tuh sebenarnya bukan karakternya ya, kitanya sendiri aja, kita stream biasa. Streamingnya. Cuman malas nunjukin muka aja udah. Untuk kamu Tom, ada passion masih untuk menerbitkan judul komik apa? Lah ini genrenya ini loh, genrenya. Kan ini orang-orang nggak tahu genrenya, ceritain dong. Gini, kalau genre itu aku tergantung mood ya. Maksudnya gini. Yang goresan ini ceritanya tentang musik ya? Bukan ini curhat. Ini sebenarnya itu komik sendiri. Ya Allah, ini tuh komik jadul banget loh. Ini tahun berapa loh? Ini tuh dulu emang bikin ini tuh curhatan dulu waktu masih susah-susahnya. Bas ini dulu pernah masuk ke salah satu majalah kan ya. Ini tuh Kami Rocket ya? Kalau yang goresan itu cuman curhat waktu aku dulu waktu lagi susah-susahnya jadi komikus. Ya susah ya jadi komikus dulu. Sekarang tambah. Ya susah dan lain sebagainya. Ya udah aku curhat aja ke situ bikin itu. Terus makanya buku 1, buku 2 itu agak dekat jaraknya. Karena mood curhatnya masih kenceng. Yang ketiga ini karena sudah mulai settle jadinya males. Padahal tinggal konklusi doang. Tapi tamat akhirnya ya. Akhirnya tamat sih. Tamat. Kalau yang base ini juga curhatanku dulu. Karena aku juga dulu pernah ngeband. Aku tuh kalau bikin komik tuh lebih ke mood aja. Personal ya. Personal aja. Personal. Kalau nggak diberi tema, itu aku malah biasanya ya cuma di sini curhat-curhat aja. Oke, berarti biasa seperti Kalibrasi tamu-tamu yang lain. Sebentar, aku mau ngasih cuma satu gini. Sebenarnya merchandise sama yang merchandise istriku yang lakuin sama yang aku lakuin sebenarnya hampir sama. Cuman beda yang dijual saja. Kita tetap aja nominalnya ini maksudmu? Bukan. Jadi istriku itu kan juga dia bikin yang dia develop dan dia jual itu kan sebenarnya art style-nya dia. Dia notabene jadinya kan ilustrator. Iya. Aku juga ilustrator dalam hal bentuk bikin komik, bentuk bikin art book dan lain sebagainya. Cuman produknya aja yang dijual berbeda. Jadi bukan merchandise itu terjadinya kayak resell atau apa, enggak, tetap yang di develop. Enggak, kan tadi makanya aku bilang juga bukan sepenuhnya IP, tapi tetap ada artnya dia di situ. Ya, gitu. IP-nya tuh lebih ke bukan sebuah brand tapi
art style personal art style sendiri. personalnya. Bagaimana? Dan itu kan memang masih dalam koridor jumlahnya terbatas, Nah, ya kan? gitu. Dari koridor itu. Dan eventnya memang memperbolehkan, Ya, gitu kan. Terus ketiganya pembelinya juga punya pilihan untuk membeli atau tidak. Ya. kayak gitu. Atau mau pilih yang original pun juga boleh sebenarnya. Boleh aja. Ada kok yang bikin dia merchandise tapi original itu ada. Saya juga mulai bikin. Kalau yang tracing malah lebih enggak ini kan, Ya enggak dong. lebih gimana gitu kan. Enggak boleh sih malah itu. Ya sebenarnya deh. kan. Berarti kita tutup aja. Ayo boleh. Jangan jadi komikus. Jangan jadi komikus kalau nggak siap resikonya. Oke. Berat ya. Terima kasih ya Tommy. Thank you. Bunga waktunya. Main enggak kok? Minum. Enggak. Thank you banget ya. Jadi beginilah, inilah booth waifu doa ibu. Barang-barang yang dijual. Nah, beginilah persiapannya. Suaminya dengan setia mendandani.